Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari ke-6 dari bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini ya, seperti sholat, kemudian puasa, kemudian sedekah dan sholat taraweh dan lain sebagainya ya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz ingin menyampaikan sebuah materi yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita kerjakan ya, kita laksanakan dengan sekuat tenaga kita ya, yaitu tentang menjaga sholat ya, sebagaimana sudah Ustadz bacakan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat-sholat kalian dan sholat wusta. Di sini dikatakan sholat wusta adalah sholat asar ya. Kemudian berdirilah, yaitu kerjakanlah sholat-sholat tersebut untuk Allah, ikhlas pada Allah dengan khusyuk ya, dengan khusyuk, dengan baik, tidak boleh main-main ya atau bercanda. Anak-anakku yang Allah rahmati, yang Allah senantiasa cintai, sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya dalam agama Islam ini. Dia adalah kewajiban yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Dan dia juga merupakan salah satu rukun Islam. Ya. Dan dia juga adalah tiang dari agama Islam ini. Ya. Yang tidak akan tegak agama ini, yang tidak akan tegak agama seseorang tanpa melaksanakan sholat. Ya. Tanpa dengan menjaga sholat-sholatnya. Ya. Kemudian sholat ini juga sebagai pembatas atau pemisah antara keislaman seseorang dan kekafiran. Dan sholat juga adalah amal yang paling pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Ya. Jadi jika baik sholat kalian maka akan baik seluruh amal kalian dan kalian akan mendapat keberuntungan ya. Kemudian apabila buruk sholat kalian maka kalian akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan perhatian ekstra terhadap masalah sholat ini. Ya. Beliau SAW memberikan contoh pelaksanaan sholat ini dengan betul-betul terperinci dan detail ya, baik dari awal sampai akhir ya, dari toharohnya, kemudian dari takbiratul ihram sampai salam ya, sampai setelah sholat, zikir setelah sholat juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang telah kita kerjakan tadi ya. Kemudian dari keagungan sholat ya yang tadi itu bisa menjadikan cukup bagi kita motivasi bagi kita untuk selalu semangat dan menjaga untuk melaksanakan sholat ya. Terlebih apabila kita mengetahui keutamaan atau keistimewaan sholat, maka tidak ada alasan bagi kita lagi untuk bermalas-malas atau menunda-nunda untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian di sini Ustaz akan menjelaskan beberapa keutamaan dalam sholat. Ya. Yang pertama yaitu akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang mengerjakan sholat berarti menjalankan perintah Allah, maka dia pantas mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya. Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian di antara keistimewaan dari keutamaan sholat, yaitu orang yang sholat akan mendapatkan keselamatan dari siksaan api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 71, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya, kemenangan yang besar di sini adalah selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi melaksanakan sholat itu termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga bisa memudahkan kita masuk ke surga Allah dan kita bisa terhindar dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga keistimewaan sholat, ya anak-anakku, yaitu orang yang mengerjakan sholat itu termasuk pewaris. Dia akan menjadi pewaris dari surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, ya. Itu menceritakan tentang sifat-sifat orang mukmin, ya. Yang bunyinya qad aflahal mu'minun, ya. Ini surat ayat pertama. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat ke-9 Allah berfirman, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, ya. Dan mereka yang menjaga sholat-sholatnya, ya. Orang-orang yang memelihara sholat-sholatnya. Kemudian wa ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu artinya itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Masya Allah, ya. Kalau kita mau menjaga sholat kita dengan baik, dengan khusyuk, ya, maka kita bisa masuk ke surga Firdaus, surga yang tertinggi, ya. Ini derajat surga yang paling tinggi. Kemudian selanjutnya di antara keistimewaan sholat, ya, yang perlu diketahui bahwasanya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Jadi kalau sholatnya baik, khusyuk dan sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan, maka dia akan menjadi orang yang baik, ya. Dia akan terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar, ya. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan atau keistimewaan sholat, yaitu sholat bisa membersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Sebagaimana dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Matsalus shalawatil khams kama salinahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghsilu minhu kulla yaumin khamsa maratin." Nah, salat fardu yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai
yang mengalir melimpah airnya dan jernih di depan pintu rumah salah satu di antara kalian. Ya. Kemudian dia mandi dari sungai tersebut setiap hari 5 kali. Ya, jadi bayangkan kalau di rumah kalian depan pintunya itu ada sungai yang mengalir, kemudian airnya melimpah dan jernih dan bersih. Ya, kita mandi di situ sehari 5 kali. Nah, maka apakah tersisa dari kotoran di tubuh kita? Tentu saja tidak. Ya, tubuh kita akan menjadi bersih. Dan seperti itulah sholat 5 waktu. Ya, jadi kita dosa-dosa kita bisa terhapus ya dengan sholat-sholat 5 waktu, asal mengerjakannya dengan benar, ya, dengan khusyuk, ya, dengan baik, pinter, ya, enggak bermain atau bercanda gitu ya. Kemudian selanjutnya juga di keutamaan sholat, ya, itu berjalan menuju sholat akan dicatat sebagai kebaikan, ya, bisa meninggikan derajat dan menghapus dosa. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa bersuci di rumahnya lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat fardu yang Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya itu akan menghapuskan kesalahan atau dosa, dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajatnya. Ya, itu keutamaan diantara keutamaan sholat, dan masih banyak lagi ya kalau disebutkan. Waktu yang singkat ini tidak cukup ya. Jadi itu yang bisa Ustaz sampaikan ya, untuk penyemangat bagi kita untuk selalu menjaga sholat, ya, terutama sholat fardu 5 waktu, kemudian diikuti dengan sholat-sholat sunnah, ya. Karena apabila sholat fardu kita buruk, maka akan dilihat sholat sunnah kita. Kalau sholat sunnah kita bagus, maka bisa menyempurnakan sholat fardu tersebut. Jadi menjadi baik, ya. Karena sholat sunnah itu adalah penyempurna dari kekurangan-kekurangan yang ada di sholat fardu, ya. Jadi untuk itu marilah kita semua untuk bersemangat untuk menjaga sholat, ya, baik dalam keadaan apapun, ya, baik kita sehat maupun sakit, selama kita masih bernafas itu wajib bagi kita untuk menjaga sholat, ya, karena itu adalah amalan yang paling utama dan yang paling pertama akan ditanya dan dihisab di hari kiamat nanti. Cukup sampai sini dulu perjumpaan kita. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan ini dan diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan dalam menjalankan segala aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini. Akhirnya kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.